Halo, selamat datang di channel YouTube Hemakai. Hemakai ini membahas agenda-agenda yang ada di akhir zaman maupun sesuatu yang terjadi di dunia ini atau apapun deh yang lucu-lucu. Kita kasih reaksi dan kita kasih komen, oke? Ini aku lagi mau bahas sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang menarik ya, yang saya dapat di internet. Ini saya rasa semua orang harus tahu masalah ini. Oke, ini saya tampilkan videonya. Telepon saya masih bunyi. Oke. Sorry ya, ini masih podcast pertama, masih tes. Jadi kita coba lihat reaksi-reaksi teman-teman yang lihat ini. Jadi ini ada sebuah video yang saya lihat dari internet, yang sudah saya follow cukup lama juga ya. Mereka membahas tentang apa sih agenda akhir zaman ini. Agenda akhir zaman dan siapa penguasa akhir zaman ini. Ini cukup menarik ya untuk kita bahas. Karena saya percaya semua Alkitab ada bilang bahwa akhir zaman itu ada gitu. Dan akhir zaman itu tergantung penafsiran dalam itu apa aja sih gitu. Nah ini yang saya cukup terusik ya untuk membahas ini. Oke, jadi ini di menit 29 itu ada bercerita tentang teknologi yang diciptakan oleh manusia yang lokasinya berada di bahasa Indonesianya negara apa ini ya? Di negara Is Swiss. out of the abyss, apart from resurrection? Di negara Swiss. Well, one interesting theory is through technological advances. Ini saya matiin suaranya. Jadi di sini dibilang bahwa ada teknologi yang sedang dikembangkan oleh manusia untuk mencapai kedalaman bumi. Ya, di sini dia kasih tahu teknologi ini Such bisa membuka apa? as CERN. Teknologi ini membuka portal. Videonya agak macet. Nggak gampang juga ya bikin podcast. Ngomongnya harus lancar. Tapi saya cuman pengen nyoba podcast ini supaya semua orang Indonesia banyak yang tahu mengenai apa sih agenda akhir zaman ini. Jadi ada satu teknologi namanya CERN. CERN itu terletak di Swedia, di mana pada ilmuwan berkumpul dan menembakkan dua partikel atom dan ditabrakkan. Jadi tujuannya ini adalah untuk menciptakan satu ledakan ya, bagaimana awal mula terjadinya Big Bang ya, atau ledakan pertama. Nah, Sun ini logonya itu bentuknya kayak lingkaran gitu guys. Nah lingkaran itu kalau dibuka itu membentuk angka 666. Ini cukup menarik ya. Karena sebenarnya mereka pun tahu bahwa angka 666 ini menunjuk atau merefer ke siapa gitu. Oke. Ini agak apa ya? Videonya besar soalnya ini. Jadi ini adalah sebuah terowongan ya. Terowongan yang panjang berada di bawah tanah negara Swiss. Oke, intinya sih ini mereka menembakkan ya partikel-partikel ini bertabrakan gitu, sehingga membentuk satu lubang. Lubang ini diharapkan untuk bisa menjangkau dimensi lain.
Dan setelah lubang itu terbentuk, mereka mengirim signal gitu, mengirim signal ke dalam lubang itu dan berharap mendapat sebuah balasan gitu. Nah, apa yang terjadi adalah setelah lubang ini terbentuk, mereka kirim signal, mereka mendapat respon balik nih guys. Ini sangat menarik ya. Respon balik dari lubang yang sebelah sana. Jadi di sisi sebelah sana ada yang mengirim signal gitu. Bahasa yang dipakai adalah bahasa matematika, adalah bahasa yang universal untuk di dunia. Jadi mereka mengirim kode-kode tertentu dan dibalas dengan kode-kode tertentu. Many are reporting about a recent. Dan mereka sendiri mengakui bahwa siapa yang membalas di sana tidak ada yang tahu. Bagaimana bentuknya tidak ada yang tahu. Apa tujuan maksud mereka mengirim balik juga tidak ada yang tahu. Karena sampai hari ini pun tidak ada yang bisa membaca kode-kode bahasa tertentu gitu. Nah, yang menarik ini adalah ini saya cepetin ya karena videonya agak lambat. Signal juga masih belum sempurna. Jadi di Sun ini di depan ini scientific breakthrough that may possibly open gateway. Dewa Siva. Patung Dewa Siva ini ada patung penghancur ya. Patung yang dewa di Hindu dalam agama Hindu itu dewa yang membawa kehancuran. Ini menarik, kenapa sih Dewa Siva ini ada taruh berada dibuat dan ditaruh di depan kantornya Sun. Dan upacara pembukaannya pun sangat menarik ya guys. Ini upacara pembukaannya itu berupa tari-tarian aneh. Manusia memakai topeng yang bertanduk seperti kambing gitu ya. Dan mereka menarikan gerakan-gerakan aneh seperti pemujaan gitu. Ini nanti kalau videonya lebih bagus saya akan tampilkan ya. Ini signalnya masih belum sempurna. Nah, ini hanya tes awal. Tapi yang saya mau bilang adalah sebenarnya mereka pun tahu siapa yang terkubur di sini gitu. Yang terkubur di dalam bawah tanah, bawah bumi ini adalah sesuatu yang mereka mau buka. Gitu. Mereka berusaha untuk So what is the big fuss about? Siapapun yang tinggal di bawah bumi ini. Tujuannya apa? Tujuan Sun ini adalah untuk membuka pengetahuan manusia mengenai alam-alam supranatural, guys. Jadi ini cukup menakutkan ya menurut saya, karena sesuatu yang tidak kita ketahui dan kita coba buka gitu. Sedang kita tahu siapa yang tinggal di dalam bawah bumi ini. Ya, di Alkitab disebut bahwa penghuni-penghuni di bawah bumi adalah mereka yang Tuhan utus, Tuhan taruh dan Tuhan lempar ke dalam bawah bumi ini adalah pada para iblis-iblis dan pengikut-pengikutnya. Dan ini yang mau saya bahas adalah pengikut akhir zaman ini makin kacau ya. Manusia-manusia akhir zaman ini makin kacau, punya ideologi yang aneh. Mereka sekarang pendukung LGBTQ+, bahkan di Amerika sendiri sekarang ada woke movement. Woke movement adalah gerakan yang mengharuskan orang untuk terbangun, sadar bahwa mereka ini bisa melakukan apa aja. Woke movement ini sangat berbahaya. Mereka ini gerakan yang terorganisasi, ada satu organisasi yang mengatur mereka. Woke movement LGBTQ+ itu sebuah agenda yang lagi di-push ke dalam dunia saat ini ya. Jadi di sekolah-sekolah Amerika itu sekarang diajarin bahwa mereka terus menerima bendera Pride ya. Pride itu sebuah bahasa yang dipakai atau logo yang dipakai yang melambangkan LGBTQ. Dan bahkan sangat mengerikan ya, nanti saya akan bahas di topik berikutnya bahwa logo-logo tersebut itu melambangkan sesuatu gitu. Tapi yang mau saya bahas saat ini adalah Sun. Sun ini adalah sebuah teknologi yang diciptakan manusia, terowongan yang panjang, yang tujuan mereka adalah untuk membuka portal ke dimensi lain gitu. Nah,
Ini yang saya mau bahas. Siapa yang tinggal di dalam dunia ini adalah manusia-manusia, bukan manusia ya, iblis-iblis yang Tuhan hukum ke dalam perut bumi gitu. Ini mengerikan ya, karena sekali portal ini terbuka akan membawa masuk semua iblis-iblis ke dalam dunia ini. Dan saya yakin saat ini sudah terbuka ya, karena mereka bisa komunikasi saat ini gitu. Dan sekarang mereka lagi menanti siapa yang akan keluar dari lubang ini. Kalian bisa cek ya di CERN, di CERN itu di YouTube. Apa sih CERN ini? Dan cari tahu lebih banyak lagi. Oke, segitu aja dulu introduksi dari podcast pertama saya, Hemat. Oke, see you guys. God bless.